Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'd. Selamat siang teman-teman. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Semoga semuanya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita mulai lagi belajar yaitu kompetensi dasar yang ketiga, yaitu bagaimana metode pemrograman pada mesin CNC. Sebelum masuk, apa sih itu program CNC? Pengertiannya yaitu mesin CNC itu singkatan dari komputer numerically control. Ya. Sebuah perangkat atau seperangkat mesin perkakas, baik itu mesin bubut atau bahasa Inggrisnya turning mesin ataupun mesin milling atau press dan lain-lain, yang dilengkapi dengan pengendala numerik berkomputer. Bahasa numerik ini adalah bahasa yang digabungan antara huruf dan angka pada monitor. Kawan saya. Ya, di dalam metode ini ada dua cara. Yang pertama, metode incremental. Adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu berubah. Ya. Jadi ini selalu berubah, yaitu titik terakhir yang dituju menjadi titik referensi baru untuk ukuran berikutnya. Contoh, lihat pada gambar. Ini ada rumah, pabrik, stadion, kantor. Jadi kita tempatkan titik referensinya itu atau pahat ya, pahat itu berada di rumah. Ketika kita ingin pergi ke pabrik, maka secara otomatis pahat tersebut atau titik referensi itu berpindah dari rumah ke pabrik atau berubah. Dan juga ketika kita ingin pergi ke stadion, ya, maka secara otomatis titik referensinya pun akan berpindah atau berubah dari pabrik ke stadion. Dan juga ketika ingin pergi ke kantor, ya, maka secara otomatis juga titik referensinya itu berpindah dari stadion ke kantor. Itu metode secara incremental. Kemudian yang kedua, metode secara absolut adalah suatu metode pemrograman di mana titik referensinya selalu tetap. Ya, tandain ya, tetap. Yaitu satu titik atau tempat dijadikan referensi untuk semua ukuran berikut. Contoh, lihat pada gambar. Ada rumah, pabrik, stadion, sama kantor. Pada gambar tersebut, kita tempatkan titik referensi atau pihak kita ada di rumah. Maka ketika kita ingin pergi ke pabrik, kita membutuhkan jarak 10 km. Ya, terus 10 km. Nah, kemudian ketika kita ingin pergi ke stadion, ya, maka dihitungnya itu bukan dari pabrik. Dia tetap dari rumah. Ya. Titik referensinya tetap dari rumah ke stadion. Maka akan semakin jauh jaraknya. Jadi 22 km. Kemudian ketika kita ingin pergi ke kantor, ya, jadi titik referensi tidak berubah, tetap di rumah, dari rumah ke kantor, ya, membutuhkan jarak 40 km. Nah, semakin jauh jadinya. Bukan dari stadion ke kantor. Ya. Inilah perbedaannya antara incremental sama absolut. Incremental itu berubah dan absolut itu adalah selalu tetap frekuensinya. Kemudian yang kedua, menulis dasar program mesin CNC. Contoh lembaran, jadi ada contoh lembaran program.
ketika kita ingin membuat sebuah program, ada bagian-bagian, ada N, JM, X, Z, F, H sama keterangan. N di sini adalah nomor. J atau M adalah kode ya. Pola untuk perintah Q atau M. Kemudian X di sini menentukan besar harga sumbu X atau ketebalan benda kerja atau sebuah diameter ya pada mesin buku. Kemudian ada Z. Ini untuk menentukan besar harga sumbu Z atau aratan memanjang untuk panjang benda kerja. Kemudian ada F. F di sini pemakanannya atau asupan. Kemudian ada H. H adalah tebal penyayatan dan ada keterangan. Terakhir ada keterangan. Kemudian contoh pada program incremental. Ya, kita lihat pada gambar ini. Pada gambar ini ya. Untuk X ya. Ini ada PO. PO ini kita sebut bukan PO ya. P0. Pahat 0. 0 ada 1 dan 2, 3, 4, 5. Kalau ini kotak-kotak kecil ini blok. Kita ilustrasikan akan membuat sebuah kendala kerja seperti ini. Ya. Kita ada sumbu X sama Z. Dimana waktu pekan kemarin kan kita sempat bahas sumbu X ketika mendekati sebuah benda kerja maka dia minus. Ketika menjauh ya, atau mundur maka itu plus. Dan untuk sumbu Z begitu pula sumbu Z ketika ingin mendekati benda kerja atau bergerak ke samping kiri itu minus ya. Kanan maka dia akan menjauhi, nilainya akan plus. Contoh kita lihat pada tabel ini ya. Ada sumbu X ya. Kita lihat keterangan P0 ke 1. Nah, ini P0 ke 1 bagaimana? Sumbu X itu minus 3. Kenapa? Kita lihat di bloknya. Bloknya itu ada 3 yang dilewati. Pertama 1, 2, 3. 3 blok. Terus bergerakannya itu mendekati benda kerja. Maka otomatis minus 3. Kemudian keterangan kedua itu tadi nomor 1 ke 2. Nomor 1 ke 2 itu berapa yang pindah? Kita lihat X, apakah dia berpindah maju mundur? Tidak ya. Maka dia nilainya 0. Kemudian untuk sumbu Z ya, dia berpindah ya dari karena ke kiri ya, pindah ke kiri itu pindah 2 blok setengah. Maka kita tulis minus ya, karena ke kiri minus 2,5. Kemudian dan seterusnya ya. Nanti teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, metode absolut. Maka kita harus tahu ya perbedaan antara incremental sama absolut. Ya, absolut kita langsung aja ya. Untuk sumbu X ya, keterangan P0 ke 1. 0 ke 1 dia sumbu X berpindah ya, mendekati benda kerja maka dia minus, dan ada 3 blok yang dilewati maka minus 3, dan Z nya 0, tidak berpindah. Kemudian yang keterangan kedua itu bagaimana? Nah, maka kita lihat nih, diukurnya bukan dari 1 ya, tapi dari PO kedua. PO P0 ke 2 langsung ke 2. Maka sumbu X itu
Ya. Sumbu X itu minus 3, tetap minus 3, dan sumbu Z ia berpindah 2 blok setengah atau minus 2,5. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, kita lihat sumbu X ia berpindah ya, berpindah 2 blok mendekati benda kerja, berarti ia minus 2. Dan sumbu Z ya, ya berpindah, cuma kita lihat dari nilai sebelumnya, maka tetap di jalur kita masukin minus 2,5 dan seterusnya. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis komentar ya, atau langsung chat saya. Oke. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.